Salve, selamat pagi adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi Doa dan Renungan Misioner pada hari Kamis 19 Maret 2026. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 1 ayat 16, 18-21 dan 24. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Matius pasal 1 ayat 16, 18-21 dan juga 24. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yusuf sebagai yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para pendengar renungan Doremi yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Menurut Paus Fransiskus, sebagaimana dituangkan dalam surat apostolik Patris Corde atau dengan hati Bapa, yang dimaklumkan pada 8 Desember 2020, Santo Yusuf adalah seorang bapa yang taat. Ketaatan Santo Yusuf ini kita bisa lihat dari bacaan Injil hari ini. Bagaimana Santo Yusuf sangat taat terhadap perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Kedatangan malaikat Tuhan memberikan pencerahan kepada Yusuf ketika dia sedang mengambil waktu untuk mempertimbangkan maksudnya, yakni menceraikan Maria istrinya dengan diam-diam. Pencerahan sang malaikat juga merupakan pertolongan Tuhan bagi Yusuf, seorang yang tulus hati ini, agar keputusan dan tindakannya benar, tepat dan bijaksana selaras dengan rencana dan kehendak Allah dalam hidupnya dan dalam hidup Maria, tunangannya. Melihat dari ketaatan Santo Yusuf dalam rencana Allah, kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan takut, jangan panik, melainkan kita harus tenang sehingga kita dapat berpikir dengan jernih untuk mencari jalan keluar sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa doa anak misioner.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.